Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Hafizah Isbah. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang. Mengapa demikian ya? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu belajar mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri dari kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut contoh dari kalimat efektif. Petani menanam padi di sawah. Petani sebagai S atau subjek, menanam sebagai P atau predikat, padi sebagai O atau objek, di sawah sebagai K atau keterangan tempat. Nah, coba kita membuat kalimat efektif dari teks pertempuran Surabaya. Yang pertama, kita buat dulu kalimat tanyakan kata kapan, siapa, mengapa, apa, di mana, dan bagaimana. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan merdeka akan tercapai. Contoh yang pertama yaitu Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dipukul mundur. Sampai pada akhirnya, tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melaporkan dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum ini ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat hebat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, udara, dan peristiwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Medan Area terjadi di Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan kota Medan. Ini dilakukan untuk menghadang dan membatasi gerak pemuda. Sekutu memasang papan yang bertuliskan batas resmi wilayah Medan. Nah, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Upaya mempertahankan kemerdekaan selanjutnya yaitu Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng organisasi semi-militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Pertempuran berakhir di Indonesia pada tanggal 15 Desember 1945. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu. Untuk mengenang pertempuran tersebut, didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa. Nah, berikut
adalah foto-foto dari perjuangan di Ambarawa. Yang selanjutnya yaitu Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung membawa organisasi semi-militer Belanda juga. Akibatnya pertempuran tak dihindarkan. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas Sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan. Hal ini menimbulkan kemarahan dari Tentara Republik Indonesia yang akhirnya mendorong untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Pada tanggal 23 Maret 1946, peristiwa Bandung Lautan Api ini yaitu perjuangan Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah para Sekutu dan Nica menggunakan fasilitas dan markas mereka. Dari beberapa peristiwa yang telah disebutkan, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Buatlah peta pemikiran dari teks upaya mempertahankan kemerdekaan tersebut ke dalam bentuk peta pemikiran. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaan, tidak terkecuali pada hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut dikenal sebagai ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Hewan pertama yang mempunyai ciri-ciri khusus yaitu bebek. Ciri khusus bebek sebagai berikut serta habitatnya. Yang kedua adalah unta. Nah, berikut adalah ciri khusus unta. Kemudian bunglon. Berikut adalah ciri khusus pada bunglon. Nah, untuk lebih memahami ciri khusus hewan dan habitatnya, mari kita coba soal berikut ini. Coba kalian tulis jawaban kalian di tabel jawaban sesuai dengan pasangan ciri hewan dan habitatnya. Nah, sekian pembelajaran tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.